kita akan sambut, inilah dia Ibu Agnes Nates. Terima kasih. Saya sangat gembira sekali dan semangat sekali mendengar Bu Olen tadi menyampaikan begitu antusias, sehingga saya sendiri yang siang hari ini mau menyampaikan, mau berbagi khususnya ya kepada wanita Indonesia. Saya pun merasa sangat bersemangat. Ya, saya Agnes Rina, boleh panggil Agnes Nates. Saya berasal dari Kota Jember. Saya boleh sapa dulu ya bagi Bapak dan Ibu wanita Indonesia. Ibu, boleh dong kasih komen apakah semuanya luar biasa? Semuanya antusias? Antusias! Wah, hati bergembira. Wah, ini penting Bu Olen, hati bergembira. Betul. Ya? Betul. Baik, ya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang penyakit akibat keputihan. Saya percaya bahwa setiap wanita pernah mengalami keputihan. Saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Beberapa tahun yang lalu, saya mendengarkan kabar, informasi, berita. Jadi saya melihat dari 2 stasiun televisi yang memberikan berita yang cukup mengagetkan bagi saya. Apa berita itu? Bahwa YLKI telah menemukan fakta bahwa ada 9 merek produk pembalut wanita itu mengandung bahan kimia berbahaya yang dinamakan dioksin dan berbahan daur ulang. Saya sangat terkejut akan berita itu. Kemudian, saya berpikir, ini pembalut yang saya pakai, salah satunya. Kemudian, saya menyampaikan informasi itu kepada salah satu teman bidan saya di salah satu kota. Saya cerita, saya dengar ada berita seperti ini, ada kabar seperti ini. Apakah ini benar? Lalu teman saya bilang, benar. Nah, oke. Kemudian saya mencari, apa ya kalau begitu saya harus beralih kemana? Nah, lalu saya temukan satu produk yang siang hari ini saya akan sampaikan. Nanti kita akan dengar bersama. Nah, ceritanya berlanjut karena teman saya ini adalah seorang bidan, kemudian dia juga seorang bidan senior di salah satu rumah sakit swasta bersalin di salah satu kota. Akhirnya ketika saya menceritakan, yuk beralih ke pembalut ini, dia pun memakai untuk dirinya sendiri dan pasien-pasiennya yang habis melahirkan. Saya gembira ketika mendengarkan hasil dari pasien-pasiennya yang habis melahirkan memakai pembalut ini, dan ada satu kasus yang sangat membekas melekat dalam hati saya, di mana teman saya ini menolong seorang wanita yang dia tidak tahu kalau dirinya terkena HIV/AIDS, melahirkan di rumah sakit di mana tempat dia bekerja, dan ditolong dengan memakai pembalut satu ini. Nah, apa yang terjadi? Dia menyampaikan kepada saya, dia cerita, waduh Agnes, darah yang dikeluarkan seperti ini loh, baunya seperti ini loh, kondisinya kayak gini loh, untung ada pembalut ini loh, sampai begini begitu. Dan saya bersyukur, saya sudah menemukan pembalut ini, saya bersyukur, saya mendengar informasi dari YLKI, dan saya bisa berbagi kepada teman saya. Nah, itu cerita saya. Nah, oke. Bapak dan Ibu, wanita Indonesia khususnya. Nah, ternyata pembalut yang kualitasnya tidak baik yang ditemukan oleh YLKI mengandung suatu zat yang berbahaya yang dinamakan dioksin. Di mana dioksin ini ternyata dalam jangka waktu tertentu
bukan justru merawat organ intim wanita, tetapi justru membuat organ reproduksi wanita menjadi iritasi, infeksi, bahkan memicu terjadinya beberapa masalah. Nah, kalau kita menggunakan pembalut ataupun panty liner yang kualitasnya tidak baik, khususnya yang berbahan dasar daur ulang, mengandung dioksin, ada permasalahan-permasalahan yang mau tidak mau kita akan alami. Mulai dari nyeri haid, keputihan, kista, sampai dengan kanker, sampai dengan kanker serviks. Cukup mengerikan bukan? Cukup mengerikan. Apa yang kita anggap bahwa pembalut menolong wanita, ternyata pembalut yang tidak berkualitas justru memberikan efek dan akibat yang sangat merugikan wanita. Ya, nah, siang hari ini saya secara khusus akan bercerita atau berbagi tentang keputihan. Kalau tadi banyak masalah yang ditimbulkan, tapi saya mau berbagi khusus tentang keputihan. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, wanita Indonesia, keputihan itu mempunyai ciri-ciri. Ada keputihan yang normal, ada keputihan yang tidak normal. Yuk kita sama-sama cek ya, saya percaya bahwa kita pernah keputihan. Nah, keputihan ada yang normal, ada yang tidak normal. Bisa dilihat dari mana? Mulai dari warnanya, teksturnya, aromanya, efeknya, dan jumlah cairan yang dikeluarkan itu menentukan apakah keputihan yang dialami normal atau tidak normal. Ya, keputihan yang normal, keputihan ini akan berwarna bening, tidak keruh, teksturnya encer atau sedikit kental, kemudian pasti tidak berbau, dan pasti tidak menimbulkan gangguan iritasi atau gatal pada organ intim wanita. Nah, bagaimana dengan yang tidak normal? Yang tidak normal berwarna-warni. Ternyata keputihan itu berwarna-warni. Dari warna mulai kekuningan, kehijauan, sampai dengan warna coklat. Ya. Kemudian teksturnya, dia kental, menggumpal, baunya akan berbau amis, sampai dengan busuk, baunya sangat tidak enak, dan cairan ini keluarnya lebih banyak daripada normal. Dia bisa sampai dengan 5 mili, dan kemudian akibat yang dirasa, organ intim akan mengalami rasa gatal dan iritasi. Nah, itu ciri-cirinya. Oke. Lalu gimana sih kita bisa tahu? Nah, iya kan keputihan itu berwarna-warni, ya. Apa yang menjadi warna favorit Bapak dan Ibu? Wanita khususnya. Saya kuning, tapi saya nggak suka kalau saya keputihan berwarna kuning ya. Oke, nah mari kita lihat, mari kita sama-sama belajar. Nah, keputihan yang berwarna kuning putih, tanda-tandanya bahwa seseorang mengalami infeksi ringan pada organ intimnya. Nah, kemudian keputihan yang berwarna coklat muda, itu adalah tanda-tanda seseorang mengalami awal kehamilan. Kemudian jika ada disertai rasa nyeri, kemungkinan karena bayi yang dikandung itu berada di luar uterus. Nah, lalu keputihan yang berwarna putih serat merah. Jadi ada keputihan putih serat merah. Nah, itu tandanya terjadi pembengkakan pada dinding vagina. Oke, kemudian keputihan yang berwarna hijau. Tanda-tanda infeksi yang mulai serius, dan saya boleh bilang ini cukup serius. Karena apabila keputihan ini sudah berwarna hijau, kemungkinan Anda atau yang mengalami gejala yang dinamakan trichomoniasis. Oke. Kemudian keputihan yang berwarna kuning. Keputihan yang berwarna kuning itu adalah tanda-tanda infeksi vagina dan berpotensi menderita gonore. Ya, warnanya cantik,
tapi ternyata sakitnya nggak cantik sama sekali. Nah, yang terakhir, keputihan yang berwarna coklat tua. Nah, apabila keputihan ini udah berwarna coklat tua, kemudian disertai bau yang amis, kemungkinan mengalami gejala kanker serviks. Oke. Nah, nyeri ya. Nyeri. Apakah Anda pernah mengalami? Kemudian diabaikan ataukah menganggap hal ini biasa aja atau ya udahlah saya obati sebentar tetapi kemudian kambuh lagi. Mari kita lihat lebih lanjut ya. Putihan yang berlanjut apa yang diakibatkan? Ya. Ada beberapa akibat. Yang pertama yang dinamakan dengan vaginosis bacterialis, lalu ada infeksi jamur, kemudian ada trichomoniasis, ada gonore, dan yang sering kita dengar adalah kanker serviks dan endometriosis. Ya. Lalu bagaimana gejalanya? Yang pertama, gejala vaginosis bacterialis, ya. Gejala keputihan ini teksturnya encer, kemudian warnanya kelabu atau putih dan mengeluarkan bau amis, terutama ketika wanita sedang mengalami menstruasi. Gejala selanjutnya, pada organ intim wanita akan disertai rasa gatal dan nyeri sampai dengan perih ketika buang air kecil. Gatal, nyeri, sampai dengan perih ketika buang air kecil. Nah, selanjutnya, infeksi jamur. Sering dengar ya, infeksi jamur? Nah, infeksi jamur ini bagaimana? Keputihan untuk infeksi jamur, itu teksturnya kental, kemudian warnanya keabuan, atau putih seperti keju. Ya. Gejala lain yang menyertai adalah terasa gatal pada vagina atau organ intim, tapi nggak hanya gatal, gatalnya disertai nyeri. Dan ketika buang air kecil juga kalau agak parah biasanya perih. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah trichomoniasis. Trichomoniasis ini gejalanya adalah keputihan ini teksturnya kental atau encer dan berbusa. Kemudian warnanya kehijauan dan keluarnya banyak. Jadi udah kehijauan, keluarnya banyak, kemudian berbusa, ya. Lalu gejala lain di vagina terasa terbakar dan kemerahan di area vagina. Ya. Nah, juga ketika mengalami trichomoniasis, bagi bapak dan ibu, bagi para wanita yang sudah memiliki pasangan, di saat melakukan hubungan seksual berhubungan akan nyeri. Kemudian ketika buang air kecil juga akan nyeri. Ya, jadi ini jauh lebih tingkatannya kalau boleh saya bilang ini lebih parah lagi dibandingkan dengan gejala-gejala yang sebelumnya tadi saya sampaikan ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah gejala gonore. Seperti apa sih gonore ya? Jadi gejala gonore ini adalah keputihan yang berwarna kuning atau hijau dan biasanya keluarnya jauh lebih banyak dari biasanya. Jadi dia lebih kental ya. Nah, kemudian tanda apa? Tanda apa yang bisa kita bisa tahu bahwa ini gonore? Terjadi pembengkakan pada vulva. Nah, kalau nggak tahu bagaimana? Bisa cek lebih lanjut ke dokter, ke klinik terdekat, atau ke medis yang memang tahu pada bidangnya. Jadi bisa cek lebih lanjut ya. Oke, dan gonore ini juga akan disertai keluarnya bercak darah walaupun tidak sedang menstruasi. Jadi ada bercak darah walaupun tidak sedang menstruasi ya. Nah, gonore sendiri ada gejala yang membedakan dengan gejala keputihan yang lain, yaitu pada pinggul juga akan berasa nyeri.
Jadi di persendian nyeri, kemudian ada ruam dan mengalami pembengkakan dan agak sakit ketika digerakkan. Gejalanya lebih kompleks lagi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kanker serviks. Kanker serviks ya. Kanker serviks pasti terjadi pendarahan, keluar bercak darah walaupun tidak sedang menstruasi. Waktu buang air kecil bisa, waktu sedang aktivitas di celana dalam ternyata ada bercak-bercak darah, itu juga bisa dicek, bisa dilihat ya. Kemudian kalau seseorang mengalami gejala kanker serviks, haidnya menjadi tidak normal, siklus menstruasinya menjadi tidak teratur, ya. Kemudian kanker serviks juga daerah panggul dan pinggang dan kaki nyeri, mengalami sedikit nyeri, dan salah satu kaki bisa terjadi pembengkakan manakala sedang melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Badan juga mudah lemas, mudah lelah. Nah, lalu gejala lain yang mungkin kita sebelumnya tidak tahu. Seseorang yang mengalami gejala kanker serviks akan ada reaksi pada tubuh, yaitu mengalami penurunan berat badan dan kehilangan nafsu makan. Oke. Ya. Kemudian, apa yang terjadi pada vagina? Reaksinya pada vagina bagaimana? Cairan vagina menjadi tidak normal disertai bau menyengat. Bau menyengat yang tidak enak, kemudian juga ada darah yang keluar. Oke, itu adalah gejala keputihan akibat atau gejala-gejala yang menunjukkan bahwa keputihan ini sebagai tanda mungkin kita, seseorang mengalami kanker serviks. Nah, Bapak dan Ibu, khususnya wanita Indonesia, bapak-bapak juga ya, kalau tadi kita tahu mendengar cerita saya bahwa YLKI telah menemukan pembalut-pembalut berbahan daur ulang mengandung dioksin yang begitu berbahaya bagi organ reproduksi, menyebabkan beberapa gejala-gejala sampai kepada masalah-masalah tadi yang saya sampaikan. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap memakai pembalut yang sama? Nah, lalu jika ada masalah-masalah yang seperti tadi saya sampaikan, bagaimana solusinya? Apakah kita tinggal diam? Apakah kita bisa mencegahnya? Atau apa yang kita bisa lakukan? Ada satu hal sederhana yang kita bisa lakukan, Bapak dan Ibu, wanita Indonesia, yaitu mengganti pembalut lama yang mungkin saat ini yang masih Anda pakai masuk di dalam 9 pembalut yang tidak layak dipakai, yang kurang berkualitas dari YLKI menjadi pembalut yang lebih berkualitas, yang bagus, yang sungguh-sungguh merawat organ intim wanita dan kesehatannya, yaitu Nates. Nates adalah satu-satunya pembalut yang saat itu ketika saya mendengar berita beberapa tahun yang lalu, saya mengambil keputusan untuk langsung pakai Nates. Apa sih keistimewaan Nates? Apa sih keunggulan Nates? Nates memiliki keunggulan yang luar biasa, yaitu mengandung nanosilver, dan yang penting, Nates bebas dioksin. Nates bebas dioksin. Oke. Selain itu, Nates memiliki begitu banyak kelebihan. SAP teknologi, kemudian juga mengandung anion, kemudian juga sangat tipis sehingga kita mudah bawa kemana-mana seperti ini ya. Kemudian ada magnet dan ramah lingkungan ya. Saya pribadi di tas kecil saya selalu
membawa nates, entah itu panty liner ataupun pembalut. Baik untuk berjaga-jaga ataupun kalau saya ketemu dengan wanita, saya berada dimanapun, saya akan menceritakan bahwa organ intim wanita begitu berharga, harus dijaga, mulai dari hal sederhana mengganti dengan pembalut yang berkualitas. Oke. Nah, nates begitu higienis karena kenapa? Nates dinamakan biodegradable, artinya mudah diurai oleh mikroorganisme di dalam tanah. Jadi persatuan seperti ini semuanya sangat kalau bisa dilihat ini sangat rapat sekali sehingga kita bisa bawa kemana-mana meskipun dikeluarkan dari pembungkusnya. Ya, sangat higienis. Kenapa? Karena mengandung nanosilver, ya, bisa membunuh virus, bakteri, dan jamur. Oke. Nates aman dan sehat karena menggunakan teknologi yang dinamakan SAP teknologi. Oke. Kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, SAP teknologi adalah kertas yang memiliki daya serap tinggi. Tapi jangan salah, ini bukan berasal dari kertas, tetapi dari aloe vera atau lidah buaya. Dari kertas, tetapi dari aloe vera atau lidah buaya dengan teknologi yang luar biasa, dia dibuat menjadi seperti kertas. Nah, bagi Anda Bapak dan Ibu, bagi wanita Indonesia yang sudah pakai nates, mungkin pernah membuka nates atau mendemokan gel. Kalau kita lihat ada gel, setelah kena air kok bisa jadi gel, itu dari SAP. SAP kena air, dia menggumpal, dia menjadi gel, dan itu dari aloe vera. Oke, ya. Nah, baik. Nates aman dan sehat, melindungi organ intim wanita bagian luar, kemudian daya serapnya begitu tinggi, menyerap dan mengikat darah haid, sehingga terasa tetap kering selama kita menggunakan pembalut. Nah, bisa dilihat slide di atas ya. Jadi selama kita pakai, karena penyerapannya sangat tinggi, dia tetap kering, memberi kita rasa aman, rasa nyaman ketika kita menggunakan. Oke, nah ketika kita sedang beraktivitas, kita pun tidak akan terganggu takut bocor. Biasanya kalau wanita takut bocor, sebentar-sebentar dilihat, aman dengan nates, daya serapnya luar biasa. Ya, oke. Nah, kemudian kandungan yang sangat penting dalam nates itu adalah nanosilver, ya. Nanosilver dapat membunuh kuman yang jatuh atau menempel di pembalut, ya, nanosilver. Jadi nanosilver ini ukurannya sangat kecil, yaitu 1 nanomili, bahkan lebih kecil dari virus HPV. HPV adalah Human Papillomavirus, penyebab kanker serviks. Ukurannya 45 sampai dengan 55 nanomili, sedangkan nanosilver itu 1 nanomili. Wow, luar biasa. Membunuh virus, bakteri, dan jamur. Ini keunggulan nates yang saya pastikan Bapak dan Ibu, wanita Indonesia tidak akan menemukan pada produk yang lain. Kemudian mengandung far infrared, ya. Far infrared fungsinya dia akan memperlancar sirkulasi darah
Sehingga kalau ketika kita menstruasi, darah yang keluar yang harus tuntas, dia akan dituntaskan dan sangat dibantu oleh far infrared, ya. Kandungan selanjutnya adalah magnet. Wah, magnet ini adalah suatu ingredients kandungan yang baru yang terdapat pada produk Nates. Nah, magnet ini memiliki fungsi yang luar biasa karena membantu menuntaskan darah haid. Dibantu dituntaskan dengan magnet. Nah, Bapak dan Ibu wanita Indonesia, apakah kita bisa mendapati komposisi seperti ini pada pembalut lain? Saya percaya Bapak dan Ibu tidak akan mendapati. Ya, oke. Kemudian ion negatif, ya. Ion negatif ini sangat baik membantu untuk menyembuhkan iritasi. Oleh karena itu, Nates sangat cocok dipakaikan bagi Anda yang sensitif, organ intimnya gampang sensitif, iritasi, silahkan pakai Nates. Saya pastikan aman, sehat, iritasi perlahan-lahan bisa sembuh. Ya, belum ada yang lawan Nates, betul Bu Mel. Ya, oke. Kemudian berpori-pori. Nah, jadi kalau kita pakai Nates, kenapa permukaannya kering, nyaman, nggak basah, nggak lembab? Karena Nates berpori-pori, sehingga bisa bernafas, gitu ya. Berpori-pori. Ini sangat membantu kita tetap nyaman menggunakan produk Nates ini. Oke. Kemudian ramah lingkungan, ya. Tadi saya sampaikan bahwa Nates ini dilengkapi dengan pembungkus yang biodegradable atau mudah diurai oleh mikroorganisme dalam tanah. Nah, ini pembungkusnya. Oke. Nanti silahkan Bapak dan Ibu Anda untuk buka Natesnya. Silahkan untuk ini ventilator, tadi saya sudah coba ya. Silahkan disobek-sobek. Bandingkan dengan kemasan pembalut lain. Nah, wow, luar biasa. Ini biodegradable, mudah diurai oleh mikroorganisme dan ramah lingkungan. Apalagi sudah beberapa tahun ini ada gerakan ekologis. Luar biasa, harus pakai Nates ya. Nates yang ramah lingkungan. Oke. Nah, oke Bapak dan Ibu, itu adalah kandungan-kandungan istimewa yang terdapat pada Nates. Nah, saya mengajak Bapak dan Ibu sepakat. Apakah khususnya Anda wanita, organ intim kita begitu berharga, begitu penting, begitu spesial, harus dirawat, harus dijaga. Apakah Anda sepakat? Sepakat. Sepakat ya? Oke, kita mau sepakat dulu. Nah, kalau Bapak dan Ibu wanita Indonesia Anda sepakat, dari apa yang tadi saya sampaikan, dan ketika mendengar apa yang saya sampaikan ini, masih pakai pembalut yang lama, silahkan untuk beralih kepada Nates. Ada paket spesial yang dinamakan paket imunitas. Anda bisa coba pakai dengan harga yang sangat spesial, hanya 99.000 saja. Nah, mau nggak kira-kira paket yang jauh lebih ekonomis, tetapi hasilnya luar biasa bagi kita? Kita bisa pakai satu keluarga? Oh enggak? Nah, pasti mau ya? Ini paket yang luar biasa. Kalau dihitung-hitung, saya tuh sampai begini. Merawat organ intim, investasinya hanya sekian. Organ intim kita untuk selamanya. Sampai dipanggil pulang. Hanya investasi 449. Bagi Anda khususnya, yang hari ini baru mendengar tentang Nates. Bagi Anda khususnya, yang setelah mendengar informasi, kemudian mengambil keputusan, ya,
saya harus berubah, saya harus melakukan tindakan sederhana dengan mengganti pembalut lama saya dengan nates. Ini paket spesial bagi Anda. Diskonnya cukup besar, 96.448.000 sudah mendapatkan satu paket, di mana Anda mendapatkan nates panty liner ini 6 piece, kemudian nates G 5 piece, kemudian nates ungu 4 piece. Sangat ekonomis, setiap Anda bisa pakai. Ya, oh ya, saya sampaikan Bapak, saya sampai lupa. Nates bukan hanya buat wanita ya, tetapi juga buat bapak-bapak, para pria. Banyak kasus, bukan saya bilang kasus ya, banyak masalah yang akhirnya saya menyarankan bahwa Bapak mesti pakai nates. Nah, pria untuk apa saja nates? Untuk yang ada gangguan, mulai sering anyang-anyangan, pipisnya tersendat-sendat, anyang-anyangan, peradangan prostat, gangguan prostat. Kemudian Anda yang pakai kendaraan, sering pakai kendaraan, entah itu pakai sepeda motor, setir, pakai mobil, silahkan pakai nates. Nates panty liner juga akan membantu bapak-bapak untuk merawat organ intim Anda. Nah, sebagai penutup, saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk menyaksikan video berikut ini. Ya Bella, temuan YLKI soal pembalut mengandung klorin ini membuat masyarakat, utamanya para wanita, lebih berhati-hati. Iya, betul sekali Peter. Apalagi kan tidak banyak pilihan bagi wanita ya terkait dengan penggunaan pembalut yang minim resiko. Nah, kira-kira apa pendapat dan langkah mereka setelah mengetahui bahaya dari pembalut yang ada di pasaran? Berikut suara masyarakat. Kalau menurut saya sih mungkin ya lebih disebarluaskan ke masyarakat umum, terutama kan itu buat wanita, buat anak-anak muda kan juga banyak, biar semuanya tahu. Ya gimana ya, soalnya juga pembalut mana lagi harus dipakai gitu, soalnya kan nggak tahu harus produk mana lagi, masa harus kirim dari luar kan nggak mungkin. Kalau saya sih sangat takut berbahaya gitu terhadap ini bagian intim saya. Jadi kalau kayak gitu mah di ikhtiar aja deh. Sebagai wanita kita ikhtiar dulu. Agak worry sih sebenarnya. Cuma gimana kita tiap bulan dapat kan nggak mungkin nggak pakai pembalut kan. Jadi ya udahlah mau nggak mau kita pakai. Tapi sekarang belum ada solusinya juga kan. Kalau udah tahu sih kalau bisa dihindari, cuman kadang-kadang kan kalau wanita kan begitu kan, kadang-kadang kepepet apa gimana, jadinya ya apa yang ada ya kalau misalnya bisa dihindari ya dihindari. Saya juga kaget atas berita tersebut gitu, terus karena saya sendiri baru tahu berita itu dari teman saya, agar harus lebih dipublikasikan kali ya berita ini, agar tuh jadi wanita-wanita di Indonesia tuh kayak bisa waspada. Kalau ada yang lebih bagus mah milih yang lebih bagus lagi. Tinggalin yang itu yang udah ditemuin kalau ada ininya, kandungannya kayak gitu. Pakai aja lah nggak apa-apa, habis kan belum ada juga penanggulangannya gimana habis. Nah, oke. Bapak dan Ibu, setelah Anda saya ajak melihat video terakhir tadi, Anda berada di mana? Apakah sebagai salah satu yang saya tahu bahwa ya beritanya seperti itu, tapi saya nggak tahu solusinya bagaimana? Atau menerima saja? Ataukah Anda sebagai pemberi solusi terhadap masalah tadi? Saya mau sampaikan bahwa begitu banyak wanita yang membutuhkan produk pembalut yang dan intim wanita, dan mereka harus dapatnya ke siapa, di mana, apa yang saya pakai. Saya mengajak Bapak dan Ibu, apabila dari apa yang tadi saya sampaikan tergerak hati untuk
saya mesti berbagi. Saya mesti sampaikan kepada teman-teman saya. Silahkan. Begitu banyak wanita Indonesia yang tidak tahu informasi. Kami diundang untuk menyampaikan materi, ya, boleh saya bilang materi tentang organ intim dan nates di salah satu sekolah swasta yang berada di kota saya. Kemudian yang saya sampaikan, tetapi saya lebih kepada bagaimana tentang perawatan organ intim, kemudian topik yang saya angkat juga tentang keputihan. Ya, setelah selesai presentasi, kemudian setelah menggali, nggak ada pertanyaan sama sekali, nggak ada yang bertanya, nggak ada pertanyaan. Ini saya berpikir begini, ini mengerti atau nggak mengerti, gitu ya. Setelah dipancing-pancing dapat hadiah, ada yang mulai cerita, ada yang mulai bertanya. Dan intinya, ternyata dari semua pertanyaan setelah digali, dan digali, 80% siswi baik di SMP dan di SMA, mereka mengalami keputihan. Dan rata-rata keputihan itu berlanjut dan mereka tidak berani terbuka atau bicara kepada orang tuanya. Untuk kasus yang agak berat, kami sarankan untuk cek lebih lanjut. Dan Bapak dan Ibu, tahukah apa yang terjadi? Mereka yang serius ini ternyata mereka terjadi kista pada rahimnya. Dari apa yang saya sampaikan, dari video yang saya putar tadi, begitu banyak di luar sana yang membutuhkan solusi jawaban untuk pembalut sehat. Begitu banyak remaja putri yang membutuhkan pembalut ini. Betapa kita tidak bisa menganggap serius masalah keputihan. Satu hal yang kita bisa kerjakan, langkah sederhana, mengganti pembalut yang tidak sehat, berbahan daur ulang dengan pembalut yang sehat, yaitu nates. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin juga sangat tergerak untuk berbagi lebih, saya mengundang besok masih bersama dengan saya tentang imunitas milenial, bagaimana kita berbagi, bagaimana juga nates ini juga akan dapat membangun, selain menyehatkan, membangun banyak orang dan memberikan passive income. Kita akan kembali bertemu besok. Terima kasih, sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada host. Oke, menarik banget ya apa yang disampaikan oleh Bu Agnes Nates ya. Tadi ya yang paling nyangkut di saya ya, apa yang Bu Agnes Nates bagikan waktu terakhir ya. Nates bisa dipakai oleh pria. Waduh, Bu, saya tadi sampai mikir, itu serius ya, nates bisa dipakai sama pria, Bu. Gimana cerita? Serius ya. Kenapa coba boleh ini lebih lanjut gak ya, Bu? Itu menarik tuh. Kayaknya tadi juga banyak yang banyak yang tertarik juga ya, ingin tahu lebih lanjut tentang nates bisa dipakai oleh pria, Bu. Iya benar. Nates mengandung anion, kemudian far infrared, kemudian nanosilver, dan far infrared dan anion ini sangat membantu sekali, khususnya far infrared untuk melancarkan sirkulasi darah, dan anionnya ini sangat membantu untuk kondisi Bu Olen yang mengalami prostat dan peradangan.
Oh, Jadi oke. sangat membantu sekali dan mereka yang memakai nates setelah 1 minggu kembali akan mengalami peradangannya bisa hilang. Kemudian kalau bengkak dia bisa mengecil. Kemudian juga untuk buang air kecil itu bisa kembali normal. Gitu. Wow. Bisa dicoba. Jadi kok bisa? Dari mana? Dari infrared, dari anionnya dan juga nanosilvernya, Bu. Dan iya, dan tadi saya lupa sampaikan juga untuk ambeien. Ambeien bukan hanya wanita ya, pria juga banyak yang ambeien. Saya pernah ada kasus seorang bapak kerjaannya dia karena dia ini surveyor, dan dia harus kelilingannya itu naik sepeda motor. Dia punya ambeien yang cukup besar sampai berdarah. Dan kalau sudah begitu dia sudah nggak bisa apa-apa. Dan syukur kepada Allah, pakai nates 1 box itu nggak habis, pendarahannya berhenti, dia bisa naik sepeda motor lagi. Wow. Ini bukan hanya 1 kasus ya, tetapi ini banyak kasus yang kami tangani dan terutama untuk organ intim pria dan wanita. Nates menjadi kolaborasi yang luar biasa untuk bapak-bapak luar biasa. Wow. Tadi ada yang nanya Bu, kalau misalkan memang untuk bapak-bapak pakai gitu ya, maksudnya kan kalau wanita kan setiap 4 jam ganti tuh pakai yang panty kan. Nah kalau untuk yang bapak-bapak tuh gimana Bu maksudnya pakainya? Treatmentnya gimana kalau yang kayak prostat, ambeien? Iya, baik. Jadi, permisi, kalau misalkan prostat itu ditempel di celana dalam. Memang ada yang risih, tapi saya bilang ke ibunya, biasanya Bu, tolong dibantu ya untuk ditempel di celana dalam. Pagi dipakai, sore dipakai, malam dipakai, berarti bisa ganti sehari 3 kali. Ini yang untuk aktivitas. Ya. Parah. Tapi kalau nggak parah, sehari 3 kali hasilnya sudah baik, Bu. Wow. Berarti nggak nyampe 1 box juga udah kelihatan hasil ya Bu? Betul. Dan bisa dibantu dengan SGS kalau benar-benar sangat parah ambeiennya ya. Gitu. Oh, oke. Terus kalau yang tadi Bu, tadi sempat Bu Agnes kan juga cerita tentang kalau misalkan orang yang sering naik motor, ya kan itu nggak disarankan untuk pakai panty. Kenapa Bu memangnya? Maksudnya karena apa gitu loh maksudnya pakai panty? Oke. Iya, baik. Far infrarednya membantu melancarkan sirkulasi darah. Jadi dia nggak gampang pegel-pegel di pinggang ke bawah. Jadi dia bisa bantu sekali di pinggang ke bawah dan kaki. Dia nggak akan gampang capek. Gitu. Terus kemudian ini mohon maaf karena kasus yang saya tangani banyak yang mereka bersepeda kan kadang pipis itu nggak bisa lempet, nggak sampai di tempat pipis atau di tong pipis ya Bu Olen ya. Jadi bisa pipis di jalan. Bisa pipis di jalan. Nah dia mengandung nanosilver sehingga bayangin kalau pipis di jalan kan ada kuman, ada bakteri ya toh. Jadi mati kena si nanosilvernya ini gitu. Tapi yang terutama dia ada far infrared yang membantu melancarkan sirkulasi darah ini. Silahkan untuk dicoba. Sangat nyaman, sangat enak sekali. Gitu, itu testimoni dari bapak-bapak. Ya, sangat nyaman, sangat enak sekali dan tidak gampang capek. Gitu. Oke. Waduh. Ternyata ya nates diperluas ya, tidak hanya untuk para wanita ya, tidak hanya bisa membantu para wanita, tapi juga ternyata bisa membantu para pria ya. Jadi buat yang datang hari ini ya, Anda ternyata mendapatkan satu rahasia baru tentang nates ya, bahwa nates tidak hanya bisa mengobati keputihan pada wanita, tapi juga bisa membantu untuk para pria ya, menyehatkan organ intim pria ya. Dan juga ternyata Bapak Ibu ya juga bisa membantu untuk yang ambeien ya. Jadi ambeien, nah buat yang ketemu kasus-kasus ambeien, nah berarti bisa tuh diselipin untuk memakai nates panty ya. Tadi juga sudah diceritakan ya, ternyata Bu Rina mengalami kasus yang cukup lumayan banyak ketemu dengan bapak-bapak. Jadi Bapak Ibu ya, untuk para pria dan bapak-bapak ya, ataupun pria muda pada khususnya ya, yang suka naik motor ya, nah
jangan malu untuk memakai Nates ya, dan ternyata Nates ini sangat banget bisa membantu ya. Jadi Bapak Ibu ya, untuk Anda ya yang mempunyai teman ya, mempunyai koko atau ade atau papa ya yang memang juga masih sering naik motor, ya boleh. Nah berarti Nates juga boleh tuh dianjurin buat para ojek-ojek online ya. Ya, benar Oke. sekali, benar sekali, benar sekali. Fungsi Nates sangat banyak. Nanti ketika Bapak dan Ibu sudah pakai, bisa menggali sendiri, oh ternyata ada ini ya, bisa ini ya, bisa ini ya. Kemudian yang sulit, lama tidak punya anak, lalu gangguan mens karena pakai KB, pasti sangat terbantu dengan Nates. Wow, waduh, semakin semangat ya, saya yakin ya buat yang dengar untuk bisa memakai Nates dan juga memperkenalkan Nates ya untuk semua orang yang ada di Indonesia ya. Mungkin saya masih boleh bilang meneteskan Indonesia ya. Jadi kalau satu Indonesia dengan lumayan banyak ya, 250 juta orang yang belum berarti kan belum semua yang memakai Nates ya. Jadi kita perlu meneteskan Indonesia karena Nates ini sangat baik sekali dan sangat bagus sekali, dan saya juga baru menemukan bahwa bukan hanya bisa membantu wanita, tetapi ada rahasia. Ternyata bisa buat pria juga ya. Jadi buat bapak-bapak nggak perlu malu ya untuk pakai Nates ya Bu Rina ya, bener ya? Jangan malu, jangan malu, jangan malu. Iya, membantu organ intim pria. Betul, betul. Itu produk kesehatan kok. Gitu. Iya, betul. siap. Jadi bukan masalah pembalutnya, bapak-bapak atau para pria ya, tetapi itu untuk organ Anda tetap sehat ya dan tetap prima. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, tadi terima kasih juga buat Bu Agnes ya udah membagikan ilmu-ilmu. Nah, semakin lama ya semakin banyak ilmu baru yang didapat dari orang-orang yang membagikan tentang Nates. Nah, untuk Anda semua, besok kita akan mengadakan acara juga ya untuk tanggal besok jam 2. Sorry ya, bentar ini tadi ke skip. Oke, ya acara besok di jam 2 di tempat yang sama di N2000 ID ya. Kalau tadi mendapatkan informasi tentang produk yang sangat luar biasa ya, besok kita akan membahas tentang bisnisnya. Nah ternyata Bapak Ibu, Nates ini tidak hanya bagus dipakai ya, tapi juga bisa membantu Anda untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dan kabar kegembiranya membantu Anda juga mendapatkan penghasilan dari rumah ya. Tapi bagaimana caranya ya? Mungkin Anda semua pada bingung. Gimana caranya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah? Nah, kalau pengen tahu rahasianya, ajak orang-orang untuk datang besok ya di jam 2 sama di live IGN 2000 ID ya. Sekali lagi, live IGN 2000 ID ya. Saya ingin mengajak semuanya ya, buat Anda semua ya yang sudah merasa sangat terbantu sekali waktu Anda mendengarkan hari ini ya, dan Anda pengen tahu lebih lanjut tentang bisnisnya, datanglah besok ya di jam 2. Sama dengan orang yang sangat luar biasa ya tadi ya, waktu pas lagi dengar suaranya ya, ini indah banget di telinga ya, ayu gitu kan. Aduh, suaranya itu enak banget didengar di telinga. Nah, buat yang rindu, besok datang lagi gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan informasi lagi yang terupdate ya. Oke Bapak Ibu, nah mungkin Bu Agnes boleh satu patah dua patah kata untuk penutup sebelum kita mengakhiri acara kita siang hari ini. Baik, hidup ini nggak bisa berhenti hanya untuk memikirkan diri sendiri. Jangan berhenti untuk berbagi. Nah, kita sebagai wanita Indonesia bisa berbagi kepada sesama wanita tentang organ intim yang sehat. Nah, begitu banyak yang butuh mendengar informasi ini. Selamat berbagi, selamat berkarya bagi sesama, dan kiranya apa yang Bapak dan Ibu kerjakan menjadi berkat bagi Anda sendiri dan segenap keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Agnes, dan saya yakin kita akan ketemu lagi besok ya. Jadi stay tune terus di IG Live N2000 ID. Sampai berjumpa Bapak Ibu, dan sampai juga berjumpa Ibu Agnes. See you tomorrow. Bye-bye. Kita kasih tepuk tangan ya buat Bu Agnes Nates ya. See you.